Hai guys, apa kabar? Ini Anda bisa lihat di belakang saya kelihatannya seperti laut. Padahal bukan laut, walaupun luas sekali. Ini Danau Toba. Danau vulkanik terbesar di dunia dan danau terbesar kedua di dunia setelah Lake Victoria, setelah Danau Victoria di Afrika. Luar biasa banget dan tentu aja bukan hanya soal gedenya, tapi juga adalah salah satu dari 10 danau terdalam di dunia dan kalau buat saya sih nomor satu terindah di dunia ya. Dan bersama saya adalah Bapak Ahmad Mahendra, Direktur dari Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru. Selamat sore Pak Mahendra, apa kabar? Sore Mas Ananda, apa kabar? Baik Bapak, jangan lihat ke bawah, lihatnya ke kamera. Karena kalau lihat ke bawah rasanya gimana gitu ya. Ini kita, Udah dari tadi ya, iya, kita dikerjain nih sama tim video disuruh di Tahu sini. nih. Iya, iya. Jadi kita ini lagi di Danau Toba. Pak Mahendra baru datang dari Jakarta dan kita ini adalah program perdana dari Rapsodia Nusantara tahun ini 2021 ya Pak ya. Dan bagaimana Pak? Kenapa Danau Toba dan rencananya direktorat ini tahun ini gimana Pak? Bisa jelaskan? Baik Mas Ananda, ini kita kedua kali ya, setelah sebelumnya juga di Prambanan ya, gitu Iya. ya, tahun lalu ya. Tahun lalu. Nah kalau tahun lalu memang kita memang mengangkat dari Rapsodia ini adalah tentang kejayaan Nusantara kan, Prambanan, Jambi, kemudian Trowulan ya. Iya. Nah tahun ini kebetulan kita ini ada program yang diminta untuk mendukung tentang penguatan dari destinasi super prioritas. Kita kan tahu ya destinasi super prioritas ada 5. Yang pertama kan Borobudur, terus Toba, kemudian Likupang, Mandalika, dan satunya adalah Labuan Bajo. Ya. Jadi kita diminta membantu untuk memperkuat narasi dari salah satunya di super prioritas adalah di Toba ini. Nah makanya saya melihat atas kesuksesan tahun lalu program Rapsodia yang lumayan mendapat perhatian gitu dan mengangkat sisi lain gitu dengan cara yang cara unik mempertemukan East dan West, kemudian dan itu yang menguntungkan tentang Indonesia lah intinya. Nah untuk itu kita angkat lagi nih Rapsodia di dalam mengangkat destinasi super prioritas di Danau Toba ini itu. Aha. Dan tentu pasti beda dengan kan ini destinasi wisata tadi Ya. Bapak bilang. Tentu beda approach-nya, pendekatannya dengan misalnya dengan Kementerian Pariwisata. Kita approach-nya dari segi yang berbeda ya Pak. Ya, ya pasti justru karena kita diminta itu pasti sesuatu harus yang berbeda ya. Iya. Karena kita kan di pemerintahan harus saling melengkapi, memperkuat. Mungkin kalau di sana kan tentang tujuan wisatanya. Destinasi super prioritas adalah rohnya adalah budaya. Ya kan? Ya. Budaya ini adalah melingkupi bahkan itu kan way of life, lifestyle itu adalah budaya. Nah justru kalau lifestyle-nya di dalam destinasi itu tidak muncul dan tidak diperkuat, kan tentunya juga tidak kuat juga destinasi tersebut. Iya, Itu yang pertama. Jadi kemudian yang kedua pasti ada sisi-sisi yang kebudayaan di dalam kekuatan potensi yang ada di destinasi super prioritas. Tentu pasti Mas Ananda yakin deh pasti akan bicara tentang sejarah, Iya. bicara tentang tokoh-tokoh orang yang terkenal di sini, mungkin tentang kebangsaan, nasionalisme, yang saya pikir di Toba ini kan juga sangat kuat sekali, Ya. ya kan? Itu yang pasti akan akan diungkap dengan cara yang bagus dan sehingga itu juga ngangkat derajat dari destinasi super prioritas. Tidak hanya masalah keindahan, Ya. tidak hanya masalah oh ini anugerah dari Tuhan, tidak sekedar Yes. itu, tapi memang ada kekuatan yang ada di dalam Danau Toba ini atau di dalam Toba di sini. Gitu. Iya. Dan ya mungkin Sumatera Utara ya pada Ya umumnya. Sumatera Utara pada umumnya. Dan kita beruntung sekali kita punya Undang-Undang Kebudayaan nomor 5 2017. Waduh, Ya, Pak. saya diingetin malah harusnya saya yang bicara Oh ya. iya, ya silakan Enggak, Pak, kalau gitu. enggak apa-apa terusin Iya, dulu, enggak, malah tapi saya seneng gitu. Buat saya sih ini undang-undang yang luar biasa Ya, Pak, karena betul. di negara lain tuh nggak ada. Ya mungkin ada, tapi misalnya di negara-negara Eropa yang mereka lebih concern, lebih peduli terhadap pelestarian kebudayaan. Sedangkan kita kan bukan hanya melestarikan, tapi juga memanfaatkan dan memajukan ya kebudayaan itu. Jadi kita lihat kebudayaan-kebudayaan di sini, apa yang bisa kita
manfaatkan dan kita bisa bawa ke masa depan ya Pak, karena sebenarnya budaya tuh ya tentu harus dilestarikan bentuk aslinya kan ya Pak ya. Betul Mas, betul sekali apa yang disampaikan oleh Mas Ananda gitu. Justru ini saya malah jadi harus menyampaikan kembali undang-undang ini menurut saya luar biasa. Undang-undang pemajuan ini. Jadi dulu itu kita itu mindsetnya adalah pelindungan, itu sih oke gitu. Itu kan memang tugas, betul-betul tugas kita gitu, salah satu tugas penting. Tapi kan potensi kebudayaan kita kan harus memberi manfaat kepada generasi berikutnya ataupun di situasi yang sekarang. Dan ini yang selama ini minimal sekali ya dan memang selama ini kita hanya memikirkan untuk pelindungan. Ya itu udah selesai itu maksudnya kita laksanakan dengan baik. Tapi potensi ini kan perlu objek pemajuan kebudayaan yang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 kan perlu memberi manfaat, memberi kemaslahatan kepada kita dan generasi berikutnya. Nah, termasuk adanya direktorat kami ini, perfilman, musik dan media baru. Ini kan salah satu upaya bagaimana kita upaya untuk lebih memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan lewat teknologi, lewat ya kayak gini nih Rapsodiana adalah menurut saya reformasi dari konten yang menurut saya baik sekali ya. Ya itu kan selama ini kan nggak pernah kepikir, tapi ini terjadi dan ini menurut saya ya bagus sekali. Ini hanya salah satu contoh dan itu menurut saya ke depan harus terus dikembangkan dan sebagainya. Ini fungsi dari undang-undang kita nomor 5 tahun 2017. Dan kebetulan, ya bukan kebetulan, ini kan masa pandemi ya Pak. Jadi mungkin pandemi ada dampaknya juga ya terhadap positif ya. Positif. Satu sisi ada hikmah gitu ya Mas ya. Iya. Dan ya karena kita nggak bisa live gitu, jadi semuanya ya jadinya online dan kita semua tahu bahwa konser online atau pertunjukan online itu bukan semata-mata pertunjukan offline yang di online kan, tapi formatnya beda ya. Sangat beda dan kita ngalami tahun lalu kan. Kita di belajar dari rumah yang di TVRI gitu ya, kemudian di budaya saya termasuk paket Rapsodia yang salah satu juga menjadi salah satu mendapat perhatian luas dan bahkan kan dari komentar yang dari Amerika Selatan itu kan bagian dari diplomasi juga. Dan ini menurut saya kita sudah punya cara baru lah ya dengan pandemik ini. Satu sisi kita ada ada hikmah tersendiri gitu ya, sehingga kita menemukan jalan baru kebudayaan kalau menurut saya bahasanya ya, yang seperti disebutkan. Nah ini menurut saya baik sekali dan menurut saya harus tetap digali ya, seperti Mas Ananda ini monggo berkreasi ya, kita pemerintah kan memfasilitasi dan mendukung untuk kegiatan-kegiatan yang sangat baik sehingga ke depan kita bahkan mendunia itu nggak perlu misi kebudayaan ke luar negeri, bahasanya ya boleh gitu. Tapi kan sekarang aja saya melihat kemarin yang di Rapsodia banyak komentar dari Amerika Selatan, penikmatnya dari sana kan, waduh ini luar biasa ini. Kita bisa bahkan kita kan akan ada kanal budaya. Iya itu gimana, mau bisa bocorin dikit? Boleh, silakan. Boleh. Itu kita akan kerjasama dengan Telkom gitu. Kebetulan Telkom itu sedang menjadi memfasilitasi untuk pengembangan media dan salah satunya kita juga akan kerjasama dengan Telkom yang kemudian kita akan di IndiHome, jadi akan tampil di IndiHome jadi seperti OTT dan sebagainya, namanya nanti Indonesia TV dan akan launching di bulan Agustus gitu ya. Di bulan Agustus dan konten-konten itu kan udah siapkan. Nah salah satunya juga Rapsodia Nusantara ini yang salah satu konten untuk di dalam Indonesia TV kita gitu. Jadi menurut saya kita ke depan diplomasi pun juga kita sudah bisa yakin gitu ya, sehingga nggak perlu ini kan jadi lebih efisien juga ya. Benar. Mengenalkan Indonesia dan sebagainya. Efisien dan efektif. Gitu. Baik Pak, ada lagi yang cukup sih ya, saya pikir. Terima kasih loh Mas Ananda. Saya yang terima kasih Pak. Enggak lah, kita yang terima kasih. Kami semua ya para seniman dan ya juga tentu penduduk sini ya. Pasti sangat berterima kasih bahwa ini diekspos bukan hanya seperti biasa keindahan alamnya aja, tapi juga sejarahnya dan kebudayaannya ya. Oh sebentar saya nanya, tokoh apa saja sih Mas yang mau diangkat di sini? Oh tokoh-tokoh yang dari sini itu saya mengangkat 3 penulis lagu, yaitu Alfred Simanjuntak dan Cornel Simanjuntak, yang by the way itu walaupun namanya Simanjuntak tapi
bukan bersaudara ya ternyata ya. Ternyata bukannya. Ternyata bukan. Oh, Itu gara-gara saya research juga. Sebelum ini kan saya jadi research. itu jadinya apa itu? Sedikit Ya, bocoran, Mas. Itu ya sesama marga aja. Jadi mungkin ada Oh. saudara jauh banget tapi sebenarnya Hanya semarga ya. Hanya semarga, yaitu Ya tetap Alfred saudara dan- kan, Mas. ya kita semua bersaudara. Siap. Dan kemudian juga Liberty Manik. Liberty Manik Ya. tokoh yang juga ada monumennya. Dan nanti kita akan konser di bawah monumennya Liberty Manik. Tapi kemudian ya mau nggak mau ya seniman itu kan berkolaborasi gitu. Jadi misalnya banyak yang nggak tahu bahwa lagu Tanah Tumpah Darahku Kornel Simanjuntak itu kata-katanya bukan oleh Kornel Simanjuntak tapi oleh Sanusi Pane. Tokoh sastrawan juga dari Sumatera Utara. Jadi itu Siap. terekspos juga. Terus kemudian juga ada sastrawan Sitor Situmorang. Wih, asik. Jadi dua puisi kita bawakan. Siap. Wah, mantap. Itu sih. Terus ya kemudian kita ke Istana Sisingamangaraja. Siap. Kita ngomong sedikit tentang sejarah Sisingamangaraja. Dan itu kan yang masa lalu ya. Yang masa depan adalah kita ke Institut Teknologi Dell. Ya, tahu. Saya Itu. pernah di konser di sana. Oh iya. Ya, maksudnya dengan Vinculos, Ya. program Oh iya, Vinculos. Vinculos dari Spanyol. Iya, ya. dari Spanyol itu. Itu kita ngomong soal yaitu Kemajuan ya, kemajuan teknologi gitu ya, teknologi dan dan sebagainya. Pendidikan. kita bisa lihat bahwa di tempat yang kelihatannya jauh dari mana-mana ini itu ada lembaga pendidikan seperti itu. Jadi Siap. luar biasa. Siap. Yes, dan tentu aja Dell kita hubungkan juga dengan Finlandia karena Oh, iya. Finlandia adalah sekarang negara nomor 1 di dunia dalam bidang Pendidikan. pendidikan dan investasi pendidikan. Jadi Ya. ini juga salah satu cara kita berhubungan dengan Finlandia ya. Bagaimana kita ikut maju. Indonesia tuh nggak boleh ketinggalan Iya, gitu loh. betul. Bagus. Itu sih Pak. Siap. Terima Oke. kasih, Mas. Terima Oke. kasih Pak Mahendra. Dan sekarang kita akan dengan Ibu Rini dari dari kepala BPNB yang udah datang dari Banda Aceh. Jadi BPNB-nya itu Mempunyai wilayah mempunyai kerja. wilayah di Wilayah Aceh kerja. dan Aceh dan Utara. Sumatera Utara. Oke. Iya. Dan Oke. Toba ini salah satu wilayah kerjanya dari Bu Rini ini. Yes, selaku tentu aja. kepala BPNB Aceh. Mm-mm. Oke. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Mas Sampai Ananda. ketemu. Sampai ketemu. Bye. Bye. Dan sekarang saya sedang dengan Ibu Irini Dewiwanti, Kepala BPNB, Balai Pelestarian Nilai Budaya untuk Aceh dan Sumut ya Ibu ya. Dan Iya, Ibu betul. datang dari Banda Aceh. Betul. Jadi terima kasih banyak Bu udah Ya, jauh-jauh sama-sama, datang. Mas Ananda. Ya, jadi BPNB itu mencakup 2 provinsi ya. Iya, wilayah Bu. kerjanya 2 provinsi, Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Jadi Ibu bolak-balik gitu ya ke mana-mana ya. Iya betul, Mas. Pokoknya menelusuri Provinsi Sumatera Utara, menelusuri Provinsi Aceh. Iya, iya. Gimana Bu masa pandemi ini soal turisme gitu? Iya, gimana ya, di mana-mana saya kira sama ya Mas ya. Iya. Karena kan memang segala aktivitas gitu ya dibatasi, segala pergerakan orang juga dibatasi. Ya otomatis itu berdampak lah, apalagi kalau namanya daerah-daerah yang menjadi tujuan wisata. Iya. Juga impactnya juga ya, dampaknya juga kepada aktivitas kebudayaan gitu. Tentu, Karena ya. kan pastinya ada kaitan lah, apalagi kayak kita kan sekarang ini lagi di kawasan Danau Toba nih Iya. ya, gitu. Dan Iya, Danau iya. Toba ini kan bukan masalah keindahan alamnya, tapi juga budayaan yang luar biasa kan. Nah, itu Bu. Jadi BPNB juga tugasnya adalah mengangkat sisi-sisi lain ya Iya, betul. dari destinasi wisata premium ini ya. Iya betul. Iya. betul. Apa aja Bu kira-kira? Jadi memang BPNB Aceh ini sebagai tentunya perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Kebudayaan yang kebetulan wilayah kerjanya ini menjadi Danau Toba ini kan jadi salah satu kawasan dari destinasi super prioritas ya. Iya. Nah, makanya kita ikut mendukung dari program pemerintah ini, terutama dalam penguatan kebudayaannya untuk pendukungan pariwisata. Jadi aktivitas-aktivitas yang kita lakukan dari tahun 2020 sebenarnya sampai 2021 ini adalah program-program penguatan kebudayaan, misalnya untuk penguatan SDM kebudayaan. Itu misalnya tata kelola sanggar-sanggar seni yang ada di kawasan Danau Toba, pengelolaan desa adat,
kemudian juga memberikan media untuk ekspresi budaya dari komunitas-komunitas di sekitar Danau Toba. Jadi banyak sih kegiatannya, mengangkat musik etnik, tarian-tarian tradisional gitu. Ya, dan itu jadinya sekarang kebanyakan secara online ya Bu, dengan pandemi jadi ini ya? pandemi ini kan bukan berarti ya kita harus menerima keadaan ini dengan kita berdiam diri. Benar. Tetap harus ada ide-ide kreatif. Nah, salah satunya kan kita ya dengan cara-cara yang hibrid, kemudian juga memanfaatkan media, gitu. Jadi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman komunitas yang juga tentunya difasilitasi oleh BPNB Aceh, kegiatan-kegiatannya ini memang ya kalau biasanya luring gitu ya, event-event itu memang secara dilaksanakan tentunya dengan bisa menghadirkan untuk penonton gitu banyaknya. Sekarang kan melalui daring ya Mas ya. Dengan memanfaatkan media sosial, diantaranya kanal YouTube seperti itu. Jadi ya ekspresi itu disalurkan melalui media-media seperti itu. Nah, kalau sekarang wisatawan mau ke sini ya Bu, misalnya ke Danau Toba gitu, Ibu bisa ceritakan nggak apa sih yang bisa ditawarkan oleh destinasi ini? Hal-hal yang misalnya kita nggak bisa Google, karena kalau kita go Google Danau Toba kan pasti secara visual tuh memang indah banget segala macam gitu ya. Tapi daya tarik apa lagi Bu yang bisa ditawarkan? Makanya yang paling penting itu ketika misalnya kita bicara tentang Danau Toba kan ya seperti Mas Ananda bilang pasti yang kebayang danaunya gitu kan. Tapi belum tentu orang bisa mengeksplor apa sih gitu yang ada di balik keindahan Danau Toba. Nah, kalau kita bicara tentang Danau Toba sih sebenarnya nggak cuma danaunya aja, tapi juga living culture yang luar biasa. Jadi aktivitas budaya itu masih ada gitu di masyarakat. Nah, kalau misalnya kita mau lihat atraksi budaya nih, atraksi budaya itu bukan ini, tapi memang menjadi bagian kehidupan masyarakat sehari-hari. Contohnya misalnya ada misalnya tradisi Sihali Aek gitu di kawasan jadi kawasan Humbang Hasudutan kabupatennya. Jadi tradisi menaikkan air gitu. Jadi kayak pembagian air atau menaikkan air. Jadi itu semacam kalau Mas Ananda mungkin kalau di Bali kan dikenal dengan subak tuh. Jadi memanage bagaimana masyarakat secara tradisional memanage untuk pengelolaan persawahan dengan pembagian air, menaikkan air dari Danau Toba sampai ke atas bukit gitu seperti itu. Oh, itu di daerah spesifik? Iya, itu di Desa Tipang. Jadi kabupatennya Humbang Hasudutan gitu. Nah, itu tradisi ini memang masih masih orang masih terbatas ya orang tahu tentang ini. Padahal kita punya kearifan lokal yang luar biasa gitu. Juga ya tradisi-tradisi lain misalnya ada upacara-upacara tradisional yang terkait dengan kepercayaan, misalnya ada upacara Sipaha Lima gitu. Apa itu? Jadi itu kan nyangkut tentang agama kepercayaan masyarakat Batak masa lalu gitu, agama Parmalim gitu. Nah, itu kan yang memang bukan sebagai bukan atraksi yang propan ya Mas, tapi memang masih ada dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat Batak ini. Dan tentu aja itu harus dilestarikan ya. Harus dilestarikan gitu. Juga ya kalau misalnya kita bicara tentang ulos. Nah, ulos itu bukan hanya yang kita lihat misalnya kalau di Jakarta di Tamrin City atau di mana gitu kan gitu. Tapi juga kita harusnya bisa melihat bagaimana proses ulos itu sendiri dan bukan hanya sebagai satu kreativitas masyarakat, tapi ulos itu adalah bagian dari kehidupan masyarakat Batak atau masyarakat sekitar Danau Toba ini gitu. Jadi banyak sih yang bisa sebenarnya kalau orang datang ke Danau Toba ini bukan sekedar hanya melihat keindahan Danau Toba, foto-foto udah selesai gitu. Kalau ingin mengelilingi Danau Toba justru harus bisa menyaksikan berbagai ekspresi budaya masyarakat yang masih tumbuh di masyarakat itu sendiri, masih dilaksanakan seperti itu. Nah, terus apa ada planning apa ke depan dari BPNB ini? Ada yang bisa dibocorkan? Jadi sebenarnya di tahun 2021 ini BPNB Aceh aja itu punya 11 event gitu. 11 event. Ya memang karena perencanaannya kita dari tahun 2020 akhir gitu. Kita kan berharap pandemi ini bisa
semakin baik. Tapi Amin. kondisinya kan ya memang sekarang Iya, ya kita lihat masih mengkhawatirkan. benar. Tapi ya sekali lagi bukan berarti kita berhenti untuk Iya. untuk kreatif gitu. Hmm. Ya, jadi ada 11 event ini yang tadi saya sudah sebut bahwa kita ada kegiatan yang lebih menekankan untuk tata kelola pembenahan, misalnya manajemen pengelolaan sanggar seni di kawasan Danau Toba, pengelolaan desa adat, karena desa adat itu juga salah satu yang sangat potensial dalam mendukung destinasi super prioritas ini. Karena selain mungkin kita bisa melihat tinggalan-tinggalan dalam bentuk rumah-rumah adat, tapi juga aktivitas masyarakatnya di sekitar desa adat itu. Kemudian juga nanti ada kegiatan atraksi budaya dari komunitas-komunitas, karena setelah mereka itu dibekalin kan gitu, adakan workshop, nanti mereka bentuknya apa sih gitu. Jadi bentuknya itu sebenarnya event ya, jadi nanti ada pagelaran-pagelaran yang dilakukan oleh teman-teman komunitas dengan penciptaan seni, karya-karya mereka sendiri. Kemudian juga nanti ada festival ulos, ada extravaganza ulos. Oh, itu gitu. kapan, Bu? Itu Kira-kira? bulan Oktober, nanti 17 Oktober. Oktober itu kan hari ulos gitu. Oh, 17 Oktober? Ya, 17 Oktober itu ketika Kemendikbud menetapkan ulos sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Oh, Jadi oke. ditetapkan sebagai hari ulos gitu. Iya, gitu. iya. Juga ada festival musik, perkusi gitu. Jadi banyak lagi kegiatan kita. Iya, perkusi tentu perkusi tradisional yang dari tradisional di kawasan Danau kawasan Toba. Toba. Karena di Danau Toba ini, kawasan Danau Toba ini ada 4 puak atau kita katakan subetnik. Itu selain Toba sendiri, itu ada Karo, ada Simalungun, ada Pakpak gitu, yang memiliki Danau Toba ini. Oh, oke. Iya. Iya, iya. Oke, Bu. Dan tentu aja kita juga selalu mesti mengingatkan bahwa sekarang ada bandara ya di dekat Danau Betul. Toba, yaitu Iya, Silangit. Silangit. Ya, itu sangat membantu Iya, betul. pariwisata ya. Betul. Jadi yang namanya kalau tujuan wisata itu kan harus punya akses yang baik, Iya. gitu. Selain informasi yang baik, udah orang dapat informasi jangan mau menuju ke sana nggak tahu jalannya seperti apa. Makanya kita ya syukur kita punya bandara, kemudian juga jalan tol dari Kuala Namu sampai Tebing Tinggi juga sudah. Artinya sudah memangkas waktu perjalanan Danau Toba itu. Jadi kalau dulunya dari Medan sampai ke Danau Toba ini bisa sampai 5 jam, 6 jam kayak gitu. Sekarang bisa sampai ya sudah 3 jam separohnya kan gitu. Benar, saya datang dari Medan karena kita latihan dengan para musikus kan. Musikusnya dari Medan, dari Sumatera Konservatoire. Kita latihan dulu di sana 3 hari, terus kita rame-rame ke sini naik mobil. Waktu itu kita lewat jalan tolnya, luar biasa sih. Jadi cepat gitu. Jadi ya. itu kan penting untuk Lancar. akses ya. Iya. Dan ya tentu aja kita berterima kasih ya kepada Presiden Jokowi ya. Betul sekali. Udah sangat memikirkan infrastruktur di sini dan ya sekarang tinggal bagaimana mengaktifkan sekitar ini sejarahnya, sumber daya manusia, sumber daya budaya yang begitu indah kan gitu. Iya, Bu, ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk penutup? Saya kira kehadiran Ananda Sukarlan juga sangat luar biasa untuk mendukung destinasi super prioritas kawasan Danau Toba ini. Ya, kita kontribusi sedikit lah. Sedikit tapi bisa membesarkan Danau Toba. Amin. Iya. Ya, semoga ini dengan video-video ini bisa ditonton di banyak negara. Betul. Dan ini ya harapan kami ke depannya semakin banyak kegiatan dan aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan di kawasan Danau Toba sehingga apa yang tentunya diinginkan oleh pemerintah mendorong kawasan Danau Toba ini untuk semakin maju dalam hal pariwisatanya bisa terwujud. Amin. Baik, Bu. Terima kasih Bu Rini. Sama-sama, gitu. Mas Dan Anda. Jadi itulah tadi Pak Ahmad Mahendra dan Ibu Irini. Setelah kita ngobrol, nanti malam kita nonton konser Rhapsody Nusantara dari Danau Toba. Bukan hanya di satu spot, tapi di banyak spot. Kita jalan-jalan selama beberapa hari, ngambil tempat-tempat yang bukan hanya indah, tapi juga bersejarah dan nilai budayanya sangat dalam. Oke, terima kasih guys udah nonton dan stay tune untuk nanti malam di konser Rhapsody Nusantara dari Danau Toba.